Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Eri Wulandari, NIM 2997. Ada 4 materi yang akan saya jelaskan. Materi yang pertama yaitu hubungan antar konsumen dan produsen. Hubungan ini didasari pada penukaran nilai, kepercayaan, dan kepuasan konsumen. Konsumen menentukan permintaan dan referensi melalui keinginan, kebutuhan, dan pastinya kemampuan finansial konsumen itu sendiri. Permintaan ini mendorong produsen untuk menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan konsumen. Produsen berperan penting dalam menciptakan dan menawarkan produk kepada konsumen. Mereka harus memahami kebutuhan pasar dan harus selalu berinovasi untuk memenuhi tuntutan konsumen. Produsen harus menghasilkan barang yang berkualitas tinggi dan mempertimbangkan harga yang kompetitif dan menyediakan layanan yang memuaskan untuk mencapai kepuasan konsumen. Konsumen juga memiliki peran yang penting dalam hubungan ini. Mereka memberikan umpan balik kepada produsen yang berharga tentunya untuk melakukan evaluasi dan ulasan produk. Umpan balik ini sangat membantu produsen untuk memperbaiki produknya, meningkatkan kualitasnya, dan menyediakan fitur yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen pada saat ini. Konsumen juga dapat mempengaruhi reputasi produsen itu sendiri, yaitu melalui rekomendasi dan pengaruh sosial yang dapat berdampak pada penjualan dan citra merek. Kepercayaan juga merupakan elemen kunci dalam hubungan konsumen dan produsen ini. Konsumen harus percaya bahwa produsen akan memberikan produk yang sesuai dengan deskripsi kualitas yang dijanjikan. Sebaliknya, produsen harus membangun kepercayaan konsumen dengan memberikan produk yang dapat diandalkan dan memenuhi standar yang diharapkan para konsumen. Di era digital ini, di era kemajuan teknologi, hubungan antar konsumen dan produsen itu telah semakin kompleks. Internet dan media sosial yang meluas dan saluran komunikasi antara keduanya itu lebih baik. Konsumen memiliki akses yang lebih besar ke informasi tentang produk dan merek yang ingin mereka beli, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih cerdas. Dari sisi lain, produsen dapat menggunakan data konsumen untuk memahami perilaku dan menyediakan personalisasi dan meningkatkan pengalaman konsumen. Secara keseluruhan hubungan konsumen dan produsen adalah hubungan yang saling menguntungkan. Konsumen memperoleh produk mereka bahkan yang mereka butuhkan, sementara produsen mendapatkan pendapatan dan berkelanjutan bisnis. Penukaran nilai, kepercayaan, dan kepuasan adalah pilar-pilar yang memperkuat dalam hubungan ini, dan keduanya saling berpengaruh dalam berkontribusi terhadap kesuksesan satu sama lain di dalam pasar yang kompetitif. Materi yang kedua yaitu pelayanan konsumen yang bertanggung jawab. Pelayanan konsumen yang bertanggung jawab melibatkan pemahaman mendalam
tentang kebutuhan dan keinginan konsumen, serta komitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Produsen atau perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan produk atau layanan yang aman, yang handal, yang sesuai dengan perjanjian mereka kepada konsumen. Ini melibatkan konsumen yang jelas, responsif, dan proaktif dengan konsumen untuk memastikan kepuasan mereka. Namun, teori ini juga memperluas cakupannya dengan menjatuhkan pertanyaan kritis tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Selain memenuhi kebutuhan konsumen, perusahaan juga diharapkan untuk bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. Ini termasuk pertimbangan aspek seperti etika bisnis, berkelanjutan lingkungan, perlindungan konsumen, dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Dalam konteks teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab, produsen harus melibatkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dalam setiap tahap siklus produk dan layanan. Ini meliputi desain produk yang ramah lingkungan, menjamin rantai pasokan yang adil, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, dan pengurangan limbah serta emisi. Perusahaan juga memastikan bahwa tenaga kerja yang terlibat dalam memproduksi produk atau layanan mereka diperlakukan dengan seadil-adilnya dan menerima upah yang layak dan bekerja dalam kondisi aman. Teori ini menetapkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam menghadapi konsumen dan masyarakat umum. Produsen itu harus siap menerima umpan balik konstruktif dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kekurangan produk atau layanan mereka. Mereka juga diharapkan untuk secara aktif berpartisipasi dalam inisiatif sosial dan lingkungan yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Di era di mana konsumen semakin sadar akan isu-isu sosial dan lingkungan, teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab menjadi semakin relevan. Perusahaan yang menerapkan teori ini memiliki peluang yang besar untuk membangun kepercayaan, memperoleh kepuasan konsumen jangka panjang, dan menjaga keberlanjutan bisnisnya. Materi yang ketiga yaitu perlindungan terhadap konsumen. Salah satu hak perlindungan terhadap konsumen yang penting adalah hak atas informasi. Konsumen ini berhak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur tentang produk dan layanan yang mereka beli. Informasi tersebut mencangkup harga, kualitas, komposisi, keamanan, dan instruksi penggunaan. Konsumen juga dapat berhak mendapatkan informasi tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam transaksi. Hak berikutnya adalah hak memilih. Konsumen itu berhak memilih produk atau layanan yang mereka anggap paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Ini termasuk hak untuk membandingkan harga, kualitas, merek, dan fitur-fitur produk yang ditawarkan oleh berbagai produsen atau penjual. Produsen juga berhak mendapatkan jaminan atas kualitas dan keamanan produk.
Produsen dan penjual bertanggung jawab untuk menyediakan produk yang bebas dari cacat, ya, berfungsi berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Jika produk tersebut cacat atau tidak sesuai, konsumen memiliki hak untuk mengajukan klaim ganti rugi atau mengembalikan uang barang tersebut. Hak perlindungan terhadap konsumen juga mencakup hak atas pelayanan yang memuaskan. Konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang responsif, ramah, berkualitas dari produsen atau penyediaan layanan. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendukung pelanggan yang efektif, penyesuaian keluhan yang cepat, dan kompetensi jika pelayanan tidak memenuhi harapan konsumen. Memiliki hak privasi dan kemampuan data dan keamanan data. Perusahaan harus melindungi informasi pribadi konsumen dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan atau pelanggaran keamanan. Konsumen berhak mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan atau digunakan dan disimpan oleh perusahaan. Hak perlindungan terhadap konsumen juga melibatkan hak untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan penyesuaian yang adil. Konsumen berhak mengajukan keluhan jika mereka merasa dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak etis dan produk yang cacat. Mereka juga berhak mendapatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif serta arbitrasi atau pengendalian. Hak perlindungan terhadap konsumen bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuatan antara konsumen dan produsen, serta mempromosikan transaksi yang adil dan saling menguntungkan. Pemerintah dan badan regulasi sering kali terlibat dalam membuat kebijakan atau undang-undang yang melindungi hak-hak konsumen untuk memastikan bahwa praktik bisnis yang merugikan dapat dicegat dan sanksi dapat diberikan jika diperlukan. Bisnis dan perlindungan konsumen. Materi yang terakhir yaitu bisnis dan perlindungan konsumen. Bisnis dan perlindungan konsumen merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam dunia komersial. Perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan dan memastikan bahwa mereka memiliki hak-hak yang adil dalam transaksi. Sementara itu, bisnis bertanggung jawab untuk mematuhi undang-undang perlindungan konsumen yang diberikan produk atau layanan yang memenuhi standar yang diterapkan. Perlindungan konsumen melibatkan berbagai aspek, termasuk hak dalam informasi yang jelas dan jujur, hak untuk memilih produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan, hak atas kualitas dan keamanan produk, hak atas pelayanan yang memuaskan, hak privasi, keamanan data, serta hak untuk mengajukan keluhan dan mendapat penyelesaian yang adil. Bisnis ini memahami dan menghormati hak-hak dalam setiap aspek operasional mereka. Untuk memastikan perlindungan konsumen, bisnis harus memenuhi undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku di negara mereka ya. Misalnya mereka harus
memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada konsumen tentang produk dan layanan yang mereka tawarkan. Pembisnis itu juga harus memastikan bahwa produk mereka itu aman, sesuai dengan standar kualitas yang diterapkan, dan tidak mengecewakan konsumen tentunya. Pembisnis ini juga berperan penting dalam penyediaan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen. Mereka harus menjadi responsif terhadap pelayanan, keluhan atau masalah yang dihadapi oleh konsumen. Pembisnis yang baik akan memiliki tim pendukung pelanggan yang efektif dan sistem penyelesaian keluhan yang jelas. Jika terjadi cacat atau ketidaksesuaian produk, bisnis harus siap untuk memberikan kompensasi yang sesuai dengan pengembalian uang kepada konsumen. Selain itu, bisnis juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi privasi dan keamanan konsumen. Mereka itu harus mengumpulkan dan menggunakan dan menyimpan data konsumen dengan cara yang aman dan sesuai dengan peraturan privasi yang berlaku. Ini juga harus memastikan bahwa data konsumen tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Perlindungan konsumen bukan hanya kewajiban hukum, tetapi merupakan aspek penting untuk membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Bisnis yang mempromosikan perlindungan keamanan cenderung mendapatkan reputasi yang baik, meningkatkan kepuasan konsumen, dan memperoleh keunggulan yang kompetitif. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.